Ada sebuah emang rencanaan lah. udah ada perencanaan dari sampean. Jujur jawab apa anak jawab. Iya kan? Berarti ini sampai tegel. ulah sampean juga termasuknya ini. Karena dari awal kita kan nggak percaya. Dari awal dia tuh ngumpet. Sampai saya nggak bisa mana saking kecilnya itu. Seperti kutu rambut tuh. Kan kecil. Jadi kita nggak bisa lah melihat. Tapi energinya dia. Tapi kan dengan kelicikan dari awal, dia itu sudah mencerminkan menjadi makhluk yang apa namanya? Licik lah ini. Kurang jujur. Berarti itu adalah raja sampean, ketua sampean, apa pimpinan apa-apa? Pimpinan sampean, ketua. Iya. Ketua sampean. Sampean takut sama dia. Sampean wedi mbak karo dhek. Sampean wedi. Wedi apa ora? Sekarang gini Mbak, oke lah itu udah kejadian sama. Untuk saat-saat ini, apakah itu akan itu akan terulang lagi kayak seperti itu Mbak saat-saat ini? Jadi nggak akan turun lagi. Terus selama ini kan untuk di daerah sini itu banyak orang sekali mencari ikan. Itu gimana menurut sampean? Apakah itu mengganggu sampean apa enggak? Enggak kan? Berarti dia enggak masalah dia mancing sini. Nantinya yang saya takutkan dari tim, sampean memanfaatkan peluang itu untuk memancing salah satu dari pencari ikan itu. Apakah itu akan sampai lakukan lagi seperti itu? Ngomong karo apa semenang lakune meneh kaya ngono neh. Gawe dalan ben kon ana wis mati menen kene. Sampean kan kuno singkong kali kong karo kotone sampean. Dengan terkecohnya manusia, lengannya manusia sehingga dia dapat diambil. Apa semenang lakune meneh? Iya, tapi kan aku nggak ngerti kuman tahun-tahun ini. Aslinya ini juga nih eyang, ini juga pusuk-pusuk eyang juga kan. Ikut juga nih hasilnya nih misalnya ini singgah batuan, iso ngalang-ngalang sampean. Kamu saat itu pusuk-pusuk kan nggak bisa mancing atau boleh iwan gini. Sampean nggak di jalan mbak. Iso sampean iso dobrak api karo sini juru-juru pusuk kuwi. Aku njaluk tolong. Kabeh iki iso dilireni apa ora? Karena aku ora pengen walaupun saiki ora enek, aku njaluk tolong. Besok-besok ngemben-ngemben untuk tahun-tahun yang mendatang mungkin janganlah berulah seperti itu. Mereka emang ini tempat mereka cari ikan, banyak orang yang mencari ikan di sini. Tapi biarlah gitu. Terus saya mau tanya Mbak sama sampean. Kenapa ada orang maksiat di sini kan? Kalau ada orang pemuda-pemudi yang kurang sopan atau di atas minum-minum atau apalah intinya, itu kenapa sampean nggak menyerang? Apa emang sampean suka dengan seperti itu? Berarti sampean sekali ini yang mengantarkan hawa keenakan di atas itu. Dengan hal seperti itu sampean tenang. Berarti dengan maksiat sampean bisa tenang gitu. Apakah dengan orang yang melakukan maksiat di situ sampean puas? Cuman ada hal yang lain untuk memancing orang-orang atau pemuda-pemudi itu untuk turun ke bawah untuk sampean ambil. Ada niatan seperti itu? Apa sampean mau celakakan orang-orang itu? Jawaban Mbak. Apa wong sing sampean lenghane sing maksiat nang dhuwur jembat? Apa sampean arep ikut juga? Iya.
Berarti sampean areng golek lengahe wong-wong kuwi ya. Iya. Berarti di samping-samping seneng maksiat pun seneng ngecoh ngono ya. Wis. Saiki poin yang Ada makhluk lain yang merasa terganggu nggak kalau ada maksiat selain dia? nah sing lain-lain ya merasa terganggu kan. Sing khususnya pusaka-pusakane apa? Mbak Sosro ya. Itu terganggu banget. Tapi kan itu juga ngalang-ngalangi. Setiap dia itu mau apa namanya itu, ingin ke atas, ingin ngapain gitu loh. Untuk Sejarah bisa. Tapi jembatan. ini juga bisa melindungi orang yang di atas gitu loh. Jadi ada pertarungan di antara pusaka Sosro, energi dan energinya ini. Kang, Iya, gitu. Nah, saya mau tanya ini, apakah memang orang yang melakukan maksiat di atas jembatan itu, apakah sampean juga melindungi orang-orang itu? Jawab. Jawab. Hah? apa tujuannya? Ya sampean kan suka hal yang seperti itu. Nang, tapi aku orang itu. Berarti sampean nggak melindungi. Lu Berarti suka. corone sampean ngelengah nih kan. Iya. Maksudku orang lindungi sampean terus ngalang-ngalangi sing jero pusaka arep ngembat bocah-bocah kuwi gak, Mbak. Maksudnya ngene, secara langsung sing pusaka-pusakane eyang sing teng kene iku mau kan ora seneng karo kaya ngono. Iya. Tapi sampean seneng kan ngono. Terus akibatnya ketunggu. Ya tapi kan nggak seneng juga sing ngono kaya ngono. Oke lah, mungkin itu privasi dari yang punya pusaka, nggak masalah. Intinya kami di sini ingin menguak sebuah misteri yang katanya sering mengganggu. Apakah sering sih orang yang lewat sini diganggu itu? Saya mau tanya ini, tolong jawab. Mau seneng pimpinan, Bang. Arahnya dari sana yang sering mengganggu. Termasuk Kang Budi. Sejarah jembatan yang tanya. Wis, Mbak. sampai ngopo gitu, Mbah? Nyelok deh. Kan memanggil temannya. Saya nggak butuh kayak gitu, Mbah. Gak usah. Saya cuma ingin bertanya sama sampean. Enggak enak kurang, enggak enak. Mau kesel. Kesel, Mbak. Nggak usah seperti itu. Saya di sini silaturahmi baik-baik sama sampean. Jangan sampai membuat keonaran yang tidak kami inginkan, Mbah. Saya di sini baik-baik. Nah, berarti semua yang mengganggu di sini bukan dari wilayah sini, melainkan dari wilayah sana, di bambuan sana, di atas sana. Termasuk orang yang tanpa kepala itu. Apakah Anda itu orang seperti itu? Nggak ada. Terus siapa itu? Katanya ada orang tanpa kepala yang sering menampakkan diri di sini. Apakah dari asalnya dari bambu itu? Apakah mungkin makhluk lain? Apa sampean yang menyamar? Bagaimana? Jawab, Mbak. Bukan. Untuk sampean. Ya, oke. Nah, sampean gini, saya mau tanya, Mbah, untuk sejarahnya jembat ini gimana sih, Mbah? Mungkin sampean tahu, sedikit-sedikitnya mungkin tahu dari sejarah jembat ini. Rahasia ini sampean. Dulu awal-awalnya dibangun jembat ini tuh gimana sih? Saya ingin tahu sedikit. Apakah Anda tidak bisa menjelaskan itu? Apakah ada bangsa sampean yang bisa menjelaskan tentang itu? Nggak ada. Kenapa namanya Mbah Sosro? Ini tempat sosro mungkin. Ini bukan tempat sosro. Nah, sekarang gini, Mbah. Ini kan sebenarnya jembat ini nggak ada namanya ya. Kenapa kok mitosnya yang berkembang di sini ada sebutan seperti namanya jembat Mbah Sosro atau jembat Sarbi? Itu mungkin sampean tahu. Tolong ceritakan.
Ya. Awal mulanya Mbah Sosro itu yang punya tempat ini, buka tempat ini. Itu pembuka pertama, kedua atau siapa? Karena kan Mbah Ojo kan, ya kan? Terus Mbah Sosro pembuka yang mana? Apakah tanah ini luas seluas gini semua milik Mbah Sosro atau bagaimana itu? Iku pribadi. Ya iya pribadi. Oh, iya ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu intinya ceritanya seperti itu. Karena mungkin daerah sini milik si beliau, mungkin dikasih namanya seperti itu biar enak sebutan orang-orang di sini mungkin Ustaz ya. Terus ada juga yang menyebutkan Jembat Sarbini itu gimana sih itu? Maksudnya gimana ini? Mbak? Orang yang meninggal di situ namanya Sarbini gitu. Oh, ya. Saya cuma ingin tahu, nggak segitu dalam sih Mbak. Cuman ingin tahu aja nggak masalah. Pasti Mbah ya. Intinya seperti itu. Karena dikasih nama seperti itu karena ada sebuah kejadian seperti itu Mbah ya. Ya saya tahu. Ya, intinya kita itu apa namanya ya, mungkin nggak boleh rahasia yang di dalam-dalam ya. Mungkin dia juga punya apa peraturan perjanjian sama mungkin. lu ya. Insyaallah. Hah? Ya saya tahu emang cerita itu udah lama itu Mbak. Sebelum saya belum Pengen ada. lebih cerita Mbah. Saya ini kan orang baru. Baru. Makanya kan ini sebuah jadi sebuah misteri yang belum terpecahkan kayak gitu. Jadi sebuah tanda tanya untuk masyarakat yang lalu lalang di sini. Itu kan kita pengen tahu sebenarnya seperti itu. Mungkin sedikit informasi dari sampean, mungkin untuk informasi ini sudah cukup jelas. Terima kasih nih untuk informasinya dari sampean. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para orang yang lewat atau orang yang melakukan maksiat di sini, apakah ada pesan-pesan khusus untuk orang-orang seperti itu, Mbak? Aturan. Masukin media telah kita. Apakah? Ya kan, anak kita ini kampung ya. Keren. Aturan. Satu media lagi. Anak-anak saya kurang. Dua itu lebih tukar kan bisa langsung deh. Ya kan itu kan betul. Memberi informasi cukup. Cukup beda. Mana misalnya kan itu kan isi tuku kelima terus rampung. Kamu tua yang pesan-pesannya main depan ini. Kan Iya itu ya. sejarahnya benar. Iya. Gimana, Mbak? Suruh hadir sini. Mediator. Mau mediator gimana? Nek kon langsung mlebu awake sampean iki, Mas. Enggak, kita enggak ada mediator satu lagi, Mbak. Langsung Itu dilarang sama istrinya. Boleh. Ya. Ya gini aja, Mbak. Nah, tadi kan saya sudah tanya nih informasi tentang ini, sampai sudah menjawab semuanya, walaupun belum semuanya sampai jawab. Cuman saya sudah tahu lah sedikit-sedikitnya dari sejarah tempat ini. Nah, mungkin kita akan cari informasi lagi yang belum kami dapatkan. Berapa kali tembus? Maksudnya berapa tembus piye? Iya aku yang ngerti di masalah kui. Tapi kan iso ana joko-joko. Ya untuk masyarakat yang sering cari ikan, sering nongkrong di sini, sering melakukan maksiat di sini, atau orang yang lewat itu kan mungkin akan lebih berhati-hati lagi kalau ada pesan-pesan dari sosok yang menunggu di sini gitu. Biar tidak ada kejadian-kejadian lagi yang
memakan korban seperti dulunya gitu Mbak. Maksudnya seperti itu. Apa ya? Wis gampang lah. Maksudnya buat apa itu Mbak? Gimana? Ono dhewe. Ya nanti mungkin kita akan itu, cuman kita nggak ada mediator lagi Mbak. Nggak ada media yang untuk Ora iso, Mbak. mungkin apa kita keluarkan dulu ini? Keluarkan aja nggak apa-apa ya. Mungkin kita Mbak, akan kali Mbak. Mbah, matur nuwun Mbah ya. Terima kasih Mbak ya. Eling-eling pesenku. Saya mau Aku ora pengen enek korbane ning Bumi Jaya to nang ndi. Nang desa-desa ndi wae sing mancing golek iwak iki nek jumlahe enek korbane. Enek korbane siji meneh. Aku bakal teko tak obrak-abrik. ya. Ora iso. Nggak ada, nggak bisa. Udah. Ya sama, saya terima kasih buat Matur nuwun, infonya Mbak, Mbak. Matur suwun. Udah ya. Gampang kok. Aku wis Terusnya ngomong gimana, karo sampean yang penting. Udah. Kita keluarkan dulu mungkin. Ini pangan sih. Bagus, Pak. Oh, pesannya seperti itu. Terus ini Mbah, untuk orang yang bermaksiat di sini itu kan sudah termasuk orang yang sembrono gitu katanya. Iya, itu ora sopan. Terus itu gimana itu Mbah? Apakah mereka itu akan dapat ganjaran yang lebih kayak gitu? Nah, wis kelebihan. Wah, kali ngerti dhewe. Kalau sudah keterlaluan itu. Weh, opo dadine musuh. Intinya kalau nggak melewati batas, masih masuk dalam kewajaran sifat manusia nggak masalah. Cuman kalau melewati batas itu akan jadi masalah. Maksudnya melewati batas itu gimana Mbah? Apa melakukan seperti zina di tempat sini? Kok sekali gade bakal mati. Oh, berarti kalau untuk minum masih dalam batasan itu Mbah ya? Ya, Cuman kalau melebihi dari itu seperti maksiat yang berlebihan dari itulah mungkin akan dapat celaka di sini Mbah ya. Gitu. Oke, atau kan itu tepung suku. Gusti Allah ya saya tahu. Terima kasih infonya. Karena mungkin ini bisa Wih, kejadian. Tempe, rasa. Apa sebenarnya dilakukan? iya Mbah. Memang semua penyesalan itu Kuwi. pasti ada di belakang Mbah. Iya. Terima kasih. Ya wis, Mbah, matur suwun iki. Tersuwun Informasi ini mudah-mudahan manfaat untuk dulur-dulur kabeh ya. Aku nek kene ya mau pilih tim kabeh harus dulur sing dhuwur kae. Pun tolong maaf nih kabeh nek kesalahan nek kene rame-rame ya. Wis iki tupane mangan terus kayak metu balik nang alam sana. Ustaz, ini saya mau tanya ini. Emang ini sudah berganti gimana? Belum. Belum ya?
Ini hanya dititipin aja. Oh, nasihat. titipin nasihat. Ya ke sana, maksudnya itu mendengarkan informasi dari sana gitu. Oh gitu. Ya walaupun jin Islam dan kafirnya seperti itu. Iya. Ya udah. Terima kasih Mbak ya atas informasinya. Untuk apakah kita ya, cukup ya. Kita channel seperti itu cukup ya teman-teman ya. Mungkin informasi yang kita dapat malam ini cukup sampai di sini. Mungkin sedikitnya kita sudah tahu tentang informasi tempat ini ya. Mungkin orang-orang atau para pemuda-pemudi yang melakukan maksiat di sini, yang penting tidak melebihi batas. Lebih baiknya sih jangan melakukan maksiat, lebih baiknya. Cuman kita nggak bisa mengontrol satu-satu dari pemuda itu mungkin. Ya gimana di suatu desa itu pasti ada danya masing-masing. Atau ratu-ratu jin, raja jin, pimpinan jin. Maka kita ya kalau gimana di jembat-jembat yang seperti ini kita saling menghormati, kita saling menjaga. Karena nggak tahu celakanya kita, apesnya kita kan. Ya mudah-mudahan dengan kita menjaga tata krama, sopan santun kita dengan bangsa jin, insya Allah kita juga bisa berdampingan dengan beliau dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Jadi nggak ada yang namanya unsur-unsur marah, kecelakaan, perang di antara manusia dan jin. Sedangkan manusia nggak tahu apa-apa, nggak bisa melihatnya. Sedangkan jin bisa melihat kita. Dia kena sesuatu apa kendala dari jin, tapi dia nggak tahu akibatnya karena banyak adu domba jin ini. Kalau nggak tahu kan gitu. Makanya kita ya gimana sesama muslim atau non muslim Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap satu tujuan, yaitu saling menghormati di antara sesama manusia, sesama jin. Kita dengan jin juga harus satu, yaitu saling menghormati dan saling menjaga, walaupun itu toh belum Islam. Itu tipan saya. Mudah-mudahan dengan kita menjaga di suatu daerah kita akan makmur dan nyaman. Iya. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin kita akan keluarkan sang mediator dulu. Baik ya. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Ini dong. Angin. Pikiran juga. Enggak mau minum. Ini perlu laku, perlu di tes pikiran. Oke, mungkin kita tadi sedikit dapat informasi dari sang mediator kita ya, Ustadz ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus nggak apa yang tadi dibicarakan oleh mediator, untuk pesan-pesan khusus dari Ustadznya untuk pengguna atau yang sering nongkrong di sini, gimana untuk pesan-pesannya? Ya, saya berpesan sekali lagi kepada seluruh saudara-saudaraku yang Islam atau non Islam di daerah semua desa, khususnya di sini jembatan Sosro, saya minta tolong saling menghargai, saling menyatukan hati untuk saling menghormati. Inti sarinya, nasihat saya hanya satu kok. Dimana kala ada desa itu tiada atau tanpa maksiat, saling menghormati, saling menjaga iklim suatu desa atau suasana desa, insya Allah desa kita akan makmur. Tapi jangan harap
Bila ada di suatu desa ada maksiat, jangan harap Allah Ta'ala akan menurunkan barokah. Makanya kalau suatu desa banyak maksiat, pasti di situ banyak orang-orang yang tidak barokah, dan desa itu pun diangkat barokahnya oleh Allah. Itu nasihat saya. Insya Allah kalau kita bisa menjaga dari maksiat atau apa di kayak seperti ini kan nggak pantas di jalan gitu untuk ya intisarinya itu kan akan mengganggu suasana orang yang di perjalanan atau apa kendaraan, nggak tahu nanti apa yang terjadi kan. Ya intinya kita saling menjaga aja. Insya Allah kalau kita saling menjaga, desa kita akan penuh dengan barokah. Tapi kalau desa kita dihuni oleh orang-orang yang bermaksiat, maka jangan harap ada barokah di situ. Yang adanya adalah banyak malapetaka yang akan jatuh di desa itu. Itu ya. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin pesan-pesannya seperti itu. Mungkin kita sebagai masyarakat yang sering lalu lintas di sini dan yang sering nongkrong-nongkrong di sini atau melakukan seperti minum-minuman apa jenis maksiat seperti itu, mungkin kita lebih banyak untuk berhati-hati Ustaz ya, jangan sampai melebihi batasan seperti perzinahan di sini, karena kalau satu kali melakukan zina di sini, ya, saya juga nggak bisa bertanggung jawab. Kita dari tim nggak bisa bertanggung jawab karena pesan dari sang makhluk tadi yang menunggu di sini mungkin seperti itu, dia akan murka kalau dia mendapati dari pemuda-mudi atau seseorang yang maksiat di sini Ustaz ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk acara malam ini. Mungkin sedikit banyaknya kita sudah mendapatkan informasi dari penunggu dari jembatan yang lebih terkenal, jembatan Mbah Sosro ini. Ini tempat perlintasan para warga dari Indonesia sampai Mukti ya. Malam ini mungkin cukup sekian, kita akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke.